Misalnya di luar pembahasan ya, rokok itu haram atau tidak haram ya, itu nggak perlu kita bahas. Cuman saya ingin berbicara secara logika. Ketika anak antum umur 5 tahun, tiba-tiba dia makan permen, kira-kira antum marah atau enggak? Makan permen, makan cilok, marah enggak? Nggak marah ya. Nah ketika tiba-tiba anak antum umur 5 tahun, dia isap merokok, marah atau enggak? Loh kenapa marah? Kan nggak haram. Misalnya mengatakan nggak haram ya, kan nggak haram, kan sama kayak cilok, sama-sama nggak haram. Sama kan sama cilok, cilok haram nggak? Cilok nggak haram, permen nggak haram, rokok nggak haram juga. Misalnya mengatakan tidak haram, lo apa bedanya makan cilok sama isap rokok? Kan nggak ada beda, sama-sama nggak haram. Tapi sekarang fitrahnya kita muncul, ya biar saya saja yang rusak, anak saya jangan rusak. Berarti kan ada something di sini kan, betul nggak? Ada sesuatu kan? Nah, kenapa perokok di Indonesia itu tahun ke tahun nggak pernah berkurang? Karena si bapak ketika dia minta beli rokok sama siapa? Anaknya disuruh beli rokok. Jangan merokok ya kamu ya. Tadi bapaknya selalu pesan rokok sama anak. Gimana si anak akan meninggalkan rokok? Karena kaidahnya apa yang dibuat oleh bapak saya baik, apa yang ditinggalkan oleh bapak saya apa? Jelek. Bapak saya nggak mungkin dia isap merokok kalau ini tidak baik, nggak mungkin. Dia pasti melakukan sesuatu yang baik. Itu di kepala anak kita. Jadi ada satu cerita, salah seorang perokok, dia meninggalkan rokok di samping tempat tidurnya, dan dia punya anak umurnya 4 tahun. Selesai dia sholat subuh, kemudian dia tidur kembali. Dan kemudian ketika dia akan mulai mengantuk, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari istrinya. Suamiku, coba engkau bangun, lihatlah anakmu di dapur. Apa sedang dilakukan? Kemudian laki-laki, ra'aitu ibni, tiba-tiba aku melihat anakku sudah membakar rokok dan dia sudah mulai meletakkan di mulutnya. Umurnya berapa tahun? Sehingga bapaknya itu panik, seperti kena petir, kayak mau pingsan. Mau pingsan nih bapaknya, anaknya 4 tahun berrokok. Akhirnya ya rahimakumullah, dia katakan, hanya bunai, wahai anakku, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau merokok? Kemudian subhanallah, si anak mengatakan, saya ingin mencontohkan engkau ya bapakku, engkau idolaku. Seakan-akan dia berkata demikian. Dan akhirnya si bapak itu diberikan hidayah oleh Allah. Ya akhirnya semenjak itulah dia meninggalkan rokok. Mohon maaf ya, saya nggak membahas rokok itu haram ataukah tidak haram ya. Tapi saya rasa yakin, walaupun yang mengatakan tidak haram, hati kecilnya mengatakan ini penyakit ini buat saya. Makanya dia nggak mau anaknya isap rokok. Kan begitu. Jadi bukan hanya diri kita, anak kita juga akan menjadi mudarat untuk dia, akan menjadi hal yang nggak baik untuk dia. Antum bayangkan aja kalau anak dari umur 5 tahun merokok, khawatirnya umurnya 15 tahun udah kena serangan jantung. Dan ini semuanya para hadirin, kembali antum sebagai orang tua, sikapnya antum, perbuatannya antum itu akan memberikan efek yang besar